Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan sekalian dengan kami tim Administration Training and Development. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, kali ini kami akan menyampaikan satu materi, yaitu air brake system khusus untuk Volvo FH series, ya. Khusus untuk Volvo FH series yang air brake system. Dikarenakan air brake system itu terlalu panjang, cakupannya terlalu banyak materinya, maka kami akan bagi dua bagian, dua section, yaitu yang pertama feed system, yang kedua control system. Untuk kali ini kita sama-sama akan mempelajari yang terkait dengan feed system. Baik, silahkan disaksikan video kami. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Air brake system Volvo FH series. Air brake system terdiri dari feed system utama dan control system. Feed system memproduksi, menyimpan, dan memasok udara bertekanan ke berbagai sistem pendukung kendaraan bertenaga udara. Komponen daripada feed system yaitu nomor 1 adalah kompresor, nomor 3 adalah air dryer, kemudian nomor 4 adalah main tank, nomor 5 adalah four-way protection valve. Pertama kita akan bahas kompresor. Ada beberapa posisi pada kompresor, yaitu position walking atau walking position. Piston bergerak ke bawah. Valve intake nomor 1, valve intake nomor 1 dan nomor 2 terbuka. Oleh apakah valve nomor 1 dan nomor 2 terbuka? Karena adanya kevakuman yang dibuat di dalam silinder. Kevakuman dari mana diperoleh? Karena pergerakan piston dari atas bergerak menuju ke titik mati bawah. Saluran intake terbuka dan aliran udara masuk ke dalam silinder. Udara masuk ke dalam silinder karena valve nomor 1 terbuka dan valve nomor 2 juga terbuka. Berikutnya yaitu piston bergerak ke atas. Valve intake nomor 2 tertutup. Tertutup oleh apa? Karena adanya tekanan di dalam silinder oleh pergerakan silinder dari titik mati bawah ke titik mati atas. Udara melewati hole nomor 3. Dan di valve intake dan melewati valve outlet nomor 4. Kemudian menuju ke air system. Ini adalah working position di mana kompresor bekerja mensuplai udara dari ruang kompresor menuju ke air dryer. Langkah berikutnya adalah langkah unloading, di mana kompresor bekerja, piston bergerak naik dan turun, tetapi tidak mengirimkan udara menuju ke sistem. Ya, saya ulangi kembali. Ada dua kerja daripada kompresor, yaitu working position dan unloading position. Working position yaitu suatu cara kerja di mana kompresor pistonnya bergerak naik dan turun mensuplai udara menuju ke sistem. Ya. Berikutnya yaitu unloading position. Di depan saya jelaskan unloading position adalah kompresor bekerja, piston bekerja naik dan turun, tetapi tidak mensuplai udara menuju ke sistem brake. Ketika tekanan di sistem telah mencapai tingkat yang ditentukan, pressure regulator sistem membuang udara ke unloading plunger nomor 5. Ketika tekanan dalam sistem sudah tercapai, maka pressure regulator system yang tempatnya ada di air dryer mengirimkan udara menuju ke unloading plunger, nomor 5 untuk mendorong valve unloading nomor 5 itu bergerak ke kiri, ya, bergerak ke
ke kiri. Bergerak ke kiri. Ya. Plunger ditekan dan menggerakkan valve intake sehingga hubungan terbuka ke chamber nomor 6. Itu dia. Hubungan chamber di atasnya piston dengan chamber nomor 6 terhubung. Ya, menembus di bagian atas kompresor. Pada saat bersamaan passage nomor 3 ke valve outlet tertutup. Pada saat itu juga passage ini menutup hubungan antara chamber di atas piston dengan chamber yang menuju ke sistem. Ya, di bawah ini dengan di atas tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh adanya pergerakan plunger tadi bergerak ke kiri, tertutup. Ya. Kemudian saat piston bergerak ke atas, udara dalam silinder didorong masuk ke chamber in the top nomor 6. Jadi ketika piston bergerak naik, udara tidak didorong menuju ke sistem, tetapi hanya didorong menuju ke ruangan nomor 6 ini, atau dikatakan sebagai chamber in the top, atau ruangan di atas daripada piston kompresor. Ya. Udara yang terkompresi akan memberikan gaya dorong pada piston untuk bergerak ke bawah. Nah, ketika pergerakan sudah sampai titik mati atas, di ruangan ini akan terjadi peningkatan tekanan karena adanya udara yang dikompresi tadi, sehingga bersama dengan kinerjanya engine, tekanan udara yang terkompresi tadi membantu piston untuk bergerak ke bawah. Sebagian piston didorong oleh tekanan kompresi yang ada di ruang kompresor. Demikian yang unloading position. Berikutnya yaitu air dryer. Air dryer ada beberapa posisi, ya, ada beberapa pekerjaan atau beberapa cara kerja. Yang pertama yaitu pada saat piston bergerak turun pada kompresor. Seperti apa air dryer? Ya, piston turun pada working position. Ya, piston bergerak turun pada working position. Valve inlet terbuka, udara bersih masuk ke dalam silinder kompresor. Saat regulator valve dan relief valve tidak memberikan signal ke kompresor untuk unloading. Pada saat seperti ini akan terjadi working position, di mana udara yang dari luar itu bukan dari udara luar, tapi udara yang diambil kompresor itu adalah udara dari air induction. Udara yang bersih sudah disaring oleh air cleaner. Ya, udara bersih sudah disaring oleh air cleaner. Kemudian masuk. Pada saat bergerak turun kemudian bergerak naik, dia akan mengirim udara menuju ke air dryer. Ya. Ini akan terjadi jika tidak ada tekanan udara yang mendorong unloading plunger bergerak ke kiri. Ya. Nah, ini adalah ada gambar cara kerjanya seperti apa sih air dryer itu bekerja. Ya. Ketika piston bergerak naik, valve outlet kompresor terbuka. Jadi udara didorong menuju ke air dryer. Air dryer masuk ke dalam air dryer, ikuti tanda panah hitam ini, kemudian ke atas. Setelah ke atas, ngelewatin filter kecil di kanan dan kiri ini. Kemudian bergerak ke bawah, balik ke atas lagi, kemudian balik ke bawah lagi, melewati desikan. Ini adalah butiran-butiran desikan yang digunakan untuk memisahkan udara dengan zat cair. Entah itu oli, entah itu air, ya. Atau orang bilang menyaring cairan yang terkandung di dalam udara, sehingga udara yang keluar dari desikan ini sudah benar-benar bersih, kering, ya, kering, tidak mengandung cairan, entah itu oli, entah itu air. Kemudian udara masuk melalui valve ini menuju ke main tank, ya, ngisi tangki. Nah, setelah melewati valve ini, udara ada dua jalur. Yang pertama menuju ke air tank, yang kedua menuju ke relief. Ya, relief yang ke bawah ini. Ya. Begitu seterusnya, ngisi terus. Ada sebagian juga yang menuju ke tangki. Ya. Terus ngisi terus pada saat piston bergerak ke atas. Ya. Naik turun pistonnya sembari ngisi hingga tekanan tercapai. Seperti apa ketika tekanan tercapai? Pada saat tekanan di sistem sudah tercapai, terjadilah proses yang namanya unloading. Ya, ini piston bisa naik, bisa turun posisi di sini, bisa bergerak naik, bisa bergerak turun karena kompresor bekerja terus.
Yang kita bahas saat ini adalah seperti apa air dryer tersebut. Ketika tekanan sudah tercapai, maka tekanan valve ini akan tertutup. Valve tertutup, kemudian udara yang ada di sistem ini tadi akan mengirimkan, dorong valve ini bergerak ke kiri, mengirimkan tekanan udara menuju ke plungernya kompresor, ya, atau plunger unloading. Plunger unloading untuk bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. Ngapain? Nah, untuk membuat kompresor tidak bekerja mengirimkan udara. Kenapa? Karena udara pada sistem sudah tercapai. Ya, itu jalur yang menuju ke kompresor. Seperti apa yang terjadi udara di dalam air dryer? Oke, baik, kita lanjutkan. Udara dalam air dryer ini tadi, akan bergerak kembali karena tekanan udara di depan sini sudah tidak ada, ya, tidak dikirimkan lagi maksudnya, tidak diisi lagi. Maka tekanan udara akan mencari tempat yang kosong sehingga dia udara balik ke atas, melewati desikan ini. Udara bergerak ke atas kembali. Ngapain bergerak ke atas? Nah, inilah yang bertujuan untuk membersihkan desikan dari cairan yang tadinya disaring. Ya, ketika di desikan terdapat cairan, entah itu oli, entah itu udara, maka akan didorong kembali ke atas oleh udara yang ada di sini, termasuk tangki kecil ini. Dorong kembali ke atas. Kemudian kembali ke bawah ini, naik ke atas, lewat ini kembali, jadi berbalik arah, ya, berbalik arah. Nah, setelah sampai di sini, udara akan ngelewatin valve regulator ini, ya, bergerak ke bawah. Nah, karena terdorong ke atas oleh tekanan udara yang ada di samping ini tadi, selain dia menuju ke unloading valve, dia akan mendorong piston ini bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Ini terbuka, udara keluar menuju ke udara bebas, udara yang bercampur dengan cairan kotoran yang terkandung dalam desikan. Ini tadi adalah proses kerja daripada unloading di air dryer. Secara keseluruhan, secara umum air dryer prinsip kerjanya hampir sama. Apapun produknya, apapun pabrikannya, air dryer fungsi kerjanya kurang lebih seperti itu. Itu, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah four-way protection valve. Four-way protection valve itu ada beberapa pot, ya, ada 4 pot, yaitu pot 1, pot 21, 22, 23 dan 24. Ya. Pot 1 adalah pot inlet dari primary tank supply. Ya. Kemudian pot nomor 21 adalah pot yang menuju ke rear brake circuit. 21 untuk rear brake, 22 untuk front brake, 23 untuk parking brake. 24 ini untuk pot tambahan jika dibutuhkan, ya, jika dibutuhkan. Oke, itu yang perlu kita ingat, ya, pada four-way protection valve komponen tersebut. Nah, tujuan utama daripada four-way protection valve adalah untuk menjaga sisa tekanan pada sirkuit jika terjadi kebocoran pada salah satu sirkuit. Jika terjadi kebocoran pada salah satu sirkuit. Jadi jika ada kebocoran pada salah satu sirkuit, four-way protection valve akan mengamankan sisa udara yang ada untuk tidak terbuang habis pada hose yang bocor, ya, masih ada sisa. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat mengamankan kendaraan tersebut sehingga kendaraan tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah tujuan daripada four-way protection valve. Berikutnya, bagaimana prinsip kerja daripada four-way protection valve? Yaitu yang pertama adalah charging up pass, ya, dimana udara pertama kali masuk ke dalam four-way protection valve, ya, pertama kali masuk ke dalam four-way protection valve. Udara masuk dari pot 1, ya, udara dari sublet tadi masuk ke pot 1, kemudian bergerak sebagian ke kiri, ada sebagian ke kanan. Yang nomor 21 kemana? Ke brake belakang. 22 kemana? Brake depan. 23 ke parking brake. 24 untuk tambahan, ya. Oke, mantap. Nah, dari keempat pot 21, 22, 23, 24 tadi, itu kira-kira yang mana duluan sih yang diisi? Yang mana duluan sih yang diisi? Ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Dia tidak bersamaan diisi, tidak, tetapi bergantian, ya, bergantian diisi. Coba kita perhatikan. Diperkirakan bahwa rear brake circuit outlet 21 diisi terlebih dahulu. Nah, yaitu outlet 21 akan terisi terlebih dahulu.
Nah, urutan pengisian bisa saja sebaliknya, bisa berbeda-beda antar unit, ya, antar pabrikan. Udara dari primary tank satu ini masuk, kemudian bergerak ke kiri, ya, dorong valve nomor 9, buka, kemudian menuju ke rear brake circuit, ya. Nah, ada yang menuju ke outlet 22, hanya menuju ke outlet 22. Apakah dia langsung keluar di sini? Belum tentu, ya. Nah, karena kedua valve 9 ini nomor 9 juga, ya, secara simultan menerima udara dari inlet 1 sirkuit yang pertama terbuka akan terisi, yang pertama kali terbuka akan terisi, ya. Yang terbuka yang pertama kali mana? Oh, ternyata yang sebelah kiri ini yang menuju ke rear brake, maka yang rear brake duluan akan terisi, ya. Valve yang lainnya akan tertutup setelah tercapai, yaitu sekitar 6,0 atau hingga 6,3 bar di sirkuit nomor 21, baru mulai valve nomor 9 ini terbuka, keangkat ke atas, baru mengisi pot nomor 22, yaitu menuju ke front brake circuit, ya. Berikutnya pada yang sama, salah satu cek valve 17 terbuka memungkinkan udara mengalir ke chamber outlet 23 dan 24, ya, ke chamber 23 dan 24. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan di depan tadi bukan seperti itu. Maksudnya begini. Jadi brake protection valve ini, four-way protection valve ini, pengisiannya adalah dimulai dari pot nomor 21, kemudian ke 23, ya, 23, 24. Nah, nomor 22 ini adalah terakhir terisi, ya. Setelah 23, 21, 23, 24 tercapai semua, baru nomor 22 yang terisi, ya. Itu. Jadi diperhatikan kembali urut-urutannya. Itu juga bisa sebaliknya, ya, Tidak semua cara pengisian seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinan ngisinya bareng-bareng itu kecil, ya. Jadi pengisian pot 21, 22, 23, 24 secara bersamaan itu kemungkinannya kecil. Jadi bisa saja 21 dulu kemudian 23, atau sebaliknya 21, 22, 23, ya. Nah, dan beberapa sistem ada beberapa yang 21 dulu kemudian 23, ada 21, 23, 22 kemudian 23, atau sebaliknya, ya. Oke, kita lanjutkan. Pada saat suplai 21 sudah terpenuhi, sudah tercapai tekanannya. Nah, jika tekanan di tangki udara sirkuit brake belakang telah meningkat menjadi 5,5 hingga 5,8 bar, valve 9 terbuka dan udara menuju outlet 23 dan 24. Nah, pada saat sudah mencapai 5,5 bar, 5,5 hingga 5,8 bar, ya, 8 bar itu. Nah, valve nomor 9 yang bawah ini terbuka, ya, valve 9 terbuka, yang bawah ini terbuka, udara dari pot 1 mendorong 17 masuk menuju ke pot 24 dan 23, sirkuit parking brake dan sirkuitnya tambahan, ya. Nah, setelah tekanan udara pada 21, 23, 24 mencapai 6,0 hingga 6,3 bar, barulah 22 ini terbuka untuk unit ini, ya, untuk unit ini. Nah, jadi ada pertanyaan, kapan valve 21, valve 23 dan 24 itu terbuka atau terisi, pot nomor 23, 24 terisi? Menunggu setelah pot 21 rear brake system tekanannya mencapai 5,5 hingga 5,8 bar. Terus kapan valve nomor 22 pot nomor 22 terisi?
menunggu sistem yang lain tekanannya mencapai 6,0 hingga 6,3 bar. Ya. Itu tadi adalah feed system dari air brake system Volvo FH series. Demikian tadi rekan-rekan video kali ini, bagaimana manfaatnya. Mudah-mudahan manfaat pembelajaran kita untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan sistem khususnya di Volvo FH series dan bagian feed system air brake system. Sekian dulu materi break kali ini, kita akan ketemu lagi untuk materi break berikutnya. Sekali lagi semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama saya menyampaikan materi tadi. Baik, sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan silakan kirimkan pertanyaan ke tim kami, Administration Training and Development. Jika bermanfaat silakan dikirimkan ke teman-teman yang lain, share ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dari kita semua.